Oke, selanjutnya di sini kita akan melanjutkan dari proyek ini ya. Kita akan membuat furniturnya. Jadi cara memasukkan furniturnya adalah lantai dasar, kemudian di bagian arsitektur. Nah, di bagian arsitektur kita masukkan door, kita klik door-nya. Nah, setelah klik door, kemudian kita klik load family. Kita klik load family, kita klik metric library, kita klik lagi US, kemudian kita cari yang namanya doors. Nah, setelah cari yang doors, teman-teman sekarang silakan pilih pintu yang mana aja yang teman-teman suka ya. Tapi syaratnya itu adalah jangan memasukkan yang M door curtain wall. Teman bisa pilih yang mana aja ya. Nah, ini saya coba masukkan ini, terus di open aja. Nah, setelah di open, nanti teman-teman tinggal arahkan kursornya ke tiap dindingnya. Tiap dindingnya arahkan, tiap dindingnya diarahkan. Setelah itu, setelah dimasukkan, kemudian kita memasukkan window. Kita klik window, kemudian kita klik lagi load family-nya. Nah, setelah kita klik load family, kita klik metric library, kita klik US, kemudian kita klik window. Kita cari yang namanya window ya. Nah, di sini teman-teman pilih window yang mana aja. Cuma syaratnya lagi jangan memasukkan yang skylight karena dia berada di atas dari platnya gitu. Nah, ini kita pilih yang mana aja ya. Bebas. Saya pengen bilang ini. Kalau udah dapet, di oke aja. Nah, kemudian window ini tinggal dimasukkan, arahkan kursornya ke dindingnya. Nah, nanti dia akan masuk sendiri gitu. Dan dia masuk sendiri. Dan setelah memasukkan jendela dan pintu, kita bisa memasukkan kursi dan juga meja. Caranya adalah di bagian arsitektur, kita klik simbol komponen yang ada di atas ini nih, kita klik. Nah, setelah kita klik, kemudian kita load family lagi. Kita metric library lagi, US lagi. Nah, kemudian teman-teman cari yang namanya furnitur, bukan furnitur sistem ya. Furnitur. Nah, di sini ada bed, sitting, storage, dan juga table. Nah, ini bisa teman-teman masukin nih. Nah, kalau udah dapet, di open aja. Nah, kalau udah di open, kemudian untuk mengganti direksinya, teman-teman bisa klik spasi pada keyboard. Nah, jadi nanti dia akan berputar sendiri ya. Nah, ini sekarang bisa teman-teman masukkan. Oke, setelah seperti ini, kemudian kita akan belajar terkait memasukkan atau membuat lembar kerja. Jadi caranya adalah teman-teman rapihkan dulu di bagian lantai dasar. Rapikannya adalah gimana? Kita masukkan dulu dimensi-dimensinya ya. Tinggal klik aja nih simbol yang di atas ini aligned dimension atau ketik aja di keyboard itu shortcutnya D sama I. Nah, kemudian teman-teman masukkan klik grid 1, klik gridnya lagi, gridnya lagi, gridnya lagi. Kemudian klik gridnya, klik gridnya, klik gridnya. Kemudian klik gridnya, dan seterusnya seperti itu. Ini bisa teman-teman masukkan terlebih dahulu ya. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa merapikan view-nya. Jadi kita bisa ngeduplikat tampilannya. Caranya adalah di bagian floor plan ini kita klik lantai dasarnya, kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik duplicate view, kita klik duplicate view, kita klik yang duplicate with detailing. Berarti nanti dia keduplicate untuk tampilan lantai dasarnya. Nah, setelah itu kita klik kanan pada level atau ada lantai dasar copy 1. Kemudian kita rename.
Kita ubah jadi namanya. Nah, setelah berubah menjadi denah lantai dasar, kemudian bagian view ini nih, simbol-simbol view ini kita blok, kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik select all instant, kemudian kita klik visible in view. Nah, setelah itu kita klik kanan, kita hide. Kita hide in view, klik, kemudian klik elemen. Nah, jadi nanti ke hide. Nah, kemudian untuk membuat lambar kerjanya adalah di bagian project browser ini ada yang namanya sheet. Nah, di bagian sheet ini kita klik, bagian sheet kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik new sheet. Setelah klik new sheet, kemudian klik load. Nah, setelah diklik load, kemudian kita klik Matrix Library, kita klik US, kemudian kita cari yang namanya adalah title blocks, namanya title blocks ya. Nah, setelah nemu title blocks, klik 2 kali, kemudian kita masukkan yang A3 metrik. A3 metrik, kemudian kita open. Nah, setelah di open, terus kita oke. Nah, setelah di oke, di sini ada lembar kerjanya ya. Di sini ada lembar kerja dari atau kop gambarnya dari Revit yang sudah disediakan. Cara memasukkannya adalah tadi tampilan yang sudah kita duplicate itu kita klik, kemudian kita drag ke dalam lembar kerjanya. Kita drag ke dalam lembar kerja. Nah, jadi dia seperti ini ya. Kemudian kita klik di mana aja. Nah, nanti dia sudah masuk. Nah, kalau sudah masuk ini, kita bisa mengatur skalanya. Jadi kita klik lagi si denahnya ini. Kemudian di bagian properties itu ada yang namanya view scale. View scale ini kita bisa menggunakan skala yang disediakan sama Revit. Atau kita bisa custom. Caranya adalah kita klik aja, kemudian kita scroll ke atas ada yang namanya custom. Nah, ini bisa kita custom nih. Di bawahnya itu ada scale value. Yang 100 ini bisa kita custom kayak gitu. Kalau nggak mau di custom, kalau udah cocok ya udah nggak usah di custom. Nah, kemudian lantai dasar ini arahin kursornya ke tulisan lantai dasar. Kemudian kita klik kiri, kemudian kita drag, jadi kita geser gitu. Atau bisa pakai move. Jadi untuk memindahkannya ini jangan diklik dulu, jangan diklik denahnya, tapi langsung aja arahin kursornya ke sini, klik kiri terus langsung digeser kayak gitu. Nah, kemudian kita bisa mengubah nama dari tiap projectnya ya. Jadi di sini contohnya project owner, kita klik aja 2 kali owner. Nah, kemudian kita ubah sampai. Kalau sudah, ini bisa teman-teman ubah ya dari mulai nama gambar, kemudian nama proyeknya dan sebagainya. Nah, setelah itu teman-teman bisa membuat teks juga. Jadi syarat denah itu adalah ada informasi yang disampaikan gitu. Jadi kita bisa bikin teks bisa menggunakan room, atau bisa menggunakan model teks. Kalau room caranya kita klik roomnya, kemudian kita arahin kursornya ke sini. Nah, nanti dia syaratnya adalah harus ketutup semua gitu. Nah, tapi karena ini ada beberapa ruangan yang berbeda ya, jadi kita bisa menggunakan room separator. Jadi yang tadi room tag tadi nggak usah kita gunakan. Kita bisa menggunakan room separator dulu. Kita klik room separatornya, terus kita klik dari sini, kita klik lagi. Coba ya kita pakai yang room separator. Nah, jadi dia nanti tertutup sendiri tuh seperti ini ya. Nah, ini kita bisa menggunakan tulisan room ya. Kemudian kita klik lagi room separatornya, kemudian kita klik dari tengah kolom ke tengah lagi. Nah, selanjutnya kita klik lagi roomnya, terus kita masukkan ke tengah sini. Kemudian kita masukkan lagi ke tengah sini. Oke. Kalau sudah, kita bisa mengatur roomnya ya. Kita mengatur default dari roomnya ya. Caranya kita klik aja roomnya, kemudian kita edit type. Nah, kemudian kita uncheck nih. Kita uncheck show room number-nya. Terus kita oke. Nah, nanti dia show room number-nya hilang. Kemudian untuk mengubah namanya, tinggal kita klik aja 2 kali roomnya. Kita ubah jadi namanya. Teman-teman mau masukin apa? Uang, kamu.
Dan kalau sudah seperti ini, kemudian kita balik lagi ke sheet-nya, nanti dia akan muncul nama-namanya ya. Nah, setelah itu cara apa? Materi kedua adalah cara untuk mengekspor menjadi PDF. Yaitu caranya tinggal kita Ctrl P, kemudian kita klik name-nya itu ubah ke Microsoft Print to PDF, kemudian kita klik setup, kemudian di setup ini akan muncul yang size itu kita klik letternya, kita ubah jadi A3, kemudian kita OK. Selanjutnya di bagian print range itu ada selected view level, itu kita klik, kemudian kita select. Setelah di select, teman-teman pilih sheet yang tadi udah teman-teman buat checklist aja. Di checklist terus di select lagi, setelah di select terus di OK. Setelah di OK terus di yes. Nah, setelah di yes, teman-teman masukkan namanya ya, Bena Starter. Ya, langsung ke save menjadi PDF ya. Nah, mungkin sekian aja dari materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.